Om Swastiastu. Sahabat Belajar Hindu dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Ida Sang Hyang Wadiwasa. Di video kali ini kita akan kembali lagi belajar tentang pendidikan agama Hindu, dan semoga video ini dapat menambah wawasan dan perspektif kita dalam memahami materi pendidikan agama Hindu dan juga wawasan tentang agama Hindu. Nah, baik, hari ini saya sedang bersama seorang guru dari guru sekolah dasar, ya Ibu ya. Ya. Beliau ini merupakan guru sekolah dasar yang bertugas di salah satu sekolah di Kecamatan Poso, Pesisir Utara. Jadi Ibu mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat Belajar Hindu. Silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ibu Niwayan Minawati. Saya adalah seorang guru di SDN 2 Tumora, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, mengajar di kelas 5 tepatnya. Kelas 5 ya. Oke, jadi sudah berapa lama Ibu mengajar di sekolah dasar ini Ibu? Kalau mengajarnya sudah dari selesai kuliah, jadi dari tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih sudah 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun sudah melakukan proses pembelajaran bersama anak-anak di sekolah ya. Iya Pak. Tentu sudah hafal baik bagaimana karakter anak-anak dan bagaimana juga cara menangani anak-anak dari berbagai macam karakter yang ada ya. Ya, Ibu, ya. Sudah lumayan Pak, namun kita sebagai seorang guru pastinya terus belajar karena anak-anak itu setiap tahunnya berbeda-beda dari zaman ke zaman. Jadi kita ini sebagai orang guru tidak pernah selalu merasa puas, oh kita ini sudah bertahun-tahun jadi guru, jadi belum tentu juga kita itu pintar. Jadi harus selalu belajar. Tapi kan minimal sebagai seorang guru sudah mempunyai wawasan pengalaman yang cukup untuk menangani berbagai macam karakter yang ada pada anak-anak itu kan, begitu Bu? Sengkara Pak. Oke, ya. Jadi hari ini kita mau bahas apa ini Bu? Ya, kita bahas tentang ada ya di depan kita ini adalah buku tentang Mahabharata. Jadi kita Mahabharata ini akan menceritakan tentang bagaimana sih Mahabharata itu. Oke. Jadi kebetulan tadi kami sedang membaca buku-buku Mahabharata yang sudah dibuat dalam bentuk komik edisi-edisi yang seperti ini. Jadi seperti yang kita ketahui bersama Ibu, Mahabharata ini kan sebenarnya terdiri atas 18 parwa. Ya. Jadi kalau edisi seperti ini tentu ada 18 buku, 18 parwa, yang dimana tentunya kita ketahui bahwasanya dalam Mahabharata ini banyak nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai etika yang luhur, yang patut kita jadikan contoh maupun perbandingan untuk menjalani kehidupan ini. Iya, benar sekali, Pak. Benar sekali ya. Kira-kira bagaimana pandangan Ibu? Awal dulu kita bicara tentang Mahabharata. Bagaimana pandangan Ibu menyikapi cerita Mahabharata? Jadi pertama dulu Pak, sebelum saya menjawab pertanyaannya Bapak, mungkin kita akan berbagi kepada teman-teman semua subscribe Belajar Hindu bahwa cerita Mahabharata itu tidak selalu dalam buku kitab suci yang besar, yang tebal dan bacaan yang panjang-panjang. Jadi ada edisi komiknya, jadi gambarnya lebih banyak daripada tulisannya, jadi dapat menarik minat kita untuk membaca, apalagi anak-anak ya. Jadi marilah kita bersama-sama mempelajari cerita Mahabharata dari komik-komik buku seperti ini. Betul sekali. Jadi menurut saya mungkin saya ini juga baru belajar Pak. Jadi baru juga membaca, belum habis juga membaca. Jadi intinya apapun yang ada di dalam buku cerita Mahabharata ini, marilah kita ambil positifnya dari cerita baik atau buruk yang terdapat dalam Mahabharata ini. Jadi dalam kondisi apapun ceritanya, apakah cerita baik atau cerita buruk dalam cerita ini, ambil positifnya, ambil dampak baiknya bagi kehidupan kita yang sekarang ini. Seperti itu. Iya. Jadi kan seperti yang kita ketahui Ibu, memang dalam Mahabharata banyak hal-hal yang harus kita ambil hikmahnya. Ya, tapi secara umum Mahabharata ini kan
menceritakan antara dua kubu. Ya, ada yang protagonis dan antagonis lah istilahnya. Jadi ada yang kubu yang baik dan ada yang sama kubu yang kurang baik. Kalau istilah Hindunya ada dharma melawan adharma, kan seperti itu. Ya. Jadi kalau Mahabharata itu yang kubu yang baik itu biasanya dicerminkan di pihak Pandawa ya. Sementara yang kurang baik itu dicerminkan di kelompoknya Kurawa. Seperti itu. Jadi banyak karakter-karakter tokoh-tokoh di sini dalam Mahabharata yang memang harus kita jadikan suatu pembelajaran dalam diri kita tentang bagaimana karakternya dan seterusnya. Kira-kira kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana sih karakter-karakter dalam tokoh Mahabharata ini? Jadi Pak ya, saya mengambil satu contoh karakter yang saya pilih salah satunya itu mungkin Sangkuni Pak. Oh Sangkuni, kenapa harus Sangkuni Ibu? Ini kan Sangkuni ini merupakan karakter yang boleh dibilang antagonis ya. Benar sekali. Karakter yang berada di pihak yang tidak baik, yang salah. Adharma seperti itu. Ya, jadi Sangkuni ini sebenarnya memiliki kecerdasan yang buat saya itu luar biasa ya. Jadi Sangkuni. Dia bisa mengasut keponakannya, dia bisa Duryodhana, ya dia bisa memainkan dadu sangat sempurna. Bagaimana caranya dia bisa dadunya itu selalu menang setiap permainannya. Jadi selain itu juga mungkin ada cerita-cerita sebelum dia menjadi karakter yang paman yang jahat ini. Sebelumnya mungkin ada cerita-cerita tentang si Sangkuni waktu masa muda yang kurang kita pahami sebelumnya. Jadi kita hanya lihat orientasinya, pada saat Sangkuni tua bersama keponakannya dia berlaku jahat, hal yang tidak baik mungkin. Berarti pada masa sebelum dia melakukan karakter jahat ini tentu ada penyebabnya seperti itu ya. Ada pemicu sampai dia melakukan sesuatu yang boleh dibilang jahat. Kebetulan Ibu, saya teringat dengan cerita dari Sangkuni ini. Saya sempat baca juga, sahabat-sahabat belajar Hindu, bahwasanya kalau diceritakan tentang Sangkuni ini merupakan orang yang sangat cerdas, betul sekali tadi, di dalam bidang kepemerintahan politik dan seterusnya. Beliau ini sangat berbakat. Nah, namun ada cerita tentang Sangkuni yang mungkin jarang diketahui oleh sahabat-sahabat belajar Hindu sekalian. Di mana Sangkuni kalau diceritakan pada awalnya, Sangkuni ini merupakan putra mahkota dari kerajaan Gandhara. Dengan rajanya adalah Raja Gandhara pada saat itu. Jadi Sangkuni ini mempunyai saudara perempuan yang sudah seperti yang kita kenal adalah Gandhari, yang istri dari Raja Desrarastra. Nah, itu adalah saudara perempuan dari Sangkuni. Nah, suatu ketika Maharshi mengunjungi kerajaan Gandhara ini, Ibu. Nah, kemudian setelah mengunjungi kerajaan Gandhara ini, Maharshi pun meramalkan tentang kejadian yang akan terjadi di Gandhara. Maka diramalkanlah saudara perempuan dari Sangkuni ini bahwasanya suatu saat dia akan menikah. Istrinya raja yang sekarang ini? Ya, istrinya Raja Desrarastra. Tapi sebelum beliau menikah. Ya, jadi diramalkan bahwa saudara perempuan Sangkuni ini akan menikah, tapi ketika dia menikah, suami dari Gandhari ini akan meninggal dunia. Nah, itu adalah ramalan daripada Maharshi yang datang mengunjungi kerajaan Gandhara ini. Nah, karena saking paniknya Raja Gandhara ini tidak mau terjadi sesuatu terhadap anaknya maupun menantunya saat nanti, makanya mereka berunding bersama seluruh tetua-tetua di kerajaan Gandhara sehingga menghasilkan kesimpulan bahwasanya akan melaksanakan ritual, Ibu. Jadi ritualnya apa, Pak? Ritualnya si Gandhari ini dinikahkan secara simbolis dengan seekor kambing. Pas waktu dia masih cewek-cewek ini ya. Masih menikah ya.
dinikahkan dengan seekor kambing dengan harapan bahwasanya kambing itu akan menjadi simbolis suaminya yang akan meninggal atas dasar ramalan daripada Maharsi tadi. Nah, memang ternyata benar ramalan ini. Ketika selesai si Gandari menikah dengan kambing ini, esokan harinya kambingnya mati. Bukan meninggal ya. Kambingnya mati. Akhirnya kutukan atau ramalan daripada Maharsi ini sudah terjalankan dan sudah lewat, sudah selesai. Nah, kemudian saya pending ceritanya dulu Ibu. Nah, sekarang posisi di cerita Mahabharata, Gandari sudah menjadi istri dari Raja Desarastra. Nah, tiba-tiba ternyata Raja Desarastra mengetahui cerita dari masa muda si Gandari ini. Akhirnya karena tidak terima senang, istrinya saat ini dulu menikah dengan seekor kambing yang merupakan penghinaan bagi kaum manusia pada zaman itu. Masa manusia menikah dengan kambing? Jadi Raja Desarastra pun menjadi marah, hilang kebijaksanaannya, kemudian datang ke Gandhara. Dia tidak senang dengan Gandhara, meskipun Gandhara sebenarnya adalah keluarganya. Sehingga semua pria-pria di Gandhara, di kerajaan Gandhara pun dipenjarakan oleh Raja Desarastra, termasuk Raja Gandhara dan Sangkuni itu sendiri. Berarti yang laki-laki saja semua. Jadi ceritanya, jadi Raja Gandhara dan seluruh laki-laki yang ada di kerajaannya akan dimusnahkan oleh si Desarastra karena sudah terlanjur marah beliau karena istrinya terdahulu masa mudanya diperlakukan seperti itu. Nah, akhirnya karena ada dorongan lagi, ada nasihat lagi dari tetua-tetua kerajaan Hastinapura pada saat itu, sehingga Raja Desarastra mengurunkan niatnya untuk memusnahkan laki-laki di seluruh kerajaan Gandhara itu secara langsung. Tapi dia tetap akan memusnahkan laki-laki semua yang ada di kerajaan Gandhara itu dengan cara tidak memberi makan mereka yang sudah ditangkap di penjara tadi. Cuman hanya 1 kali dikasih makan. Jadi semua yang ada di kerajaan itu ya seumur hidup diberikan 1 kali jatah makan. Nah, seperti itu. Anggaplah dalam sebuah penjara. Nah, sehingga Raja Gandhara yang berada di dalam penjara bersama seluruh pria-pria di sana, termasuk putranya Sangkuni, akhirnya berinisiatif, kita harus membalaskan dendam kita. Karena mereka tidak tahu apa yang kita lakukan ini adalah untuk menolong si Gandari supaya suaminya tidak akan meninggal seperti itu. Sehingga mereka saking dendamnya, mereka berinisiatif hanya akan ada 1 orang yang selamat dari penjara itu. Jadi jatah makan untuk semua pria-pria di Gandhara tadi diberikan ke 1 orang. Nah, agar dia bisa bertahan lebih lama. Akhirnya yang dipilih itu adalah Sangkuni. Seperti itu. Mungkin ayahnya sudah berpikir bahwa dari kecil bahwa anak ini, Sangkuni ini dari kecil sudah memiliki bakat-bakat yang luar biasa, sehingga ayahnya mempercayakan dia untuk bertahan hidup. Maksudnya merelakan saudara-saudaranya semua itu akan meninggal, hanya 1 orang yang akan hidup. Iya, jadi seperti itulah sebenarnya cikal bakal dari dendamnya si Sangkuni ini kepada kerajaan Hastinapura. Karena meninggal semua. Nah, jadi saudara-saudaranya. Dengan berangkat daripada dendam ini sehingga membutakan kebijaksanaannya Sangkuni. Awidianya muncul sehingga hal-hal tidak baik datang menghampiri beliau dan sudah tidak ada lagi celah untuk perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh beliau. Seperti itu kisah dari Sangkuni ini. Jadi ya memang sebenarnya kalau kita melihat secara gamblang, secara satu perspektif, berarti Sangkuni inilah orang yang sangat jahat. Nah, tapi sebenarnya perlu lagi kita gali kenapa sih Sangkuni ini melakukan perbuatan jahat. Nah, ternyata sesuai cerita itu bahwa Sangkuni awalnya adalah merasa dendam karena
diperlakukan semua tidak layak lah juga dengan kerajaan Hastinapura. Jadi seperti itu Ibu ceritanya yang sempat juga saya baca. Nah, kira-kira ada enggak sih makna atau hikmah yang dapat kita ambil daripada kisah daripada Sangkuni ini? Jadi Pak, kalau menurut saya kita itu harus memandang orang itu dari segala sisi. Jangan hanya pada saat itu, misalnya kita melihat pada saat itu dia mencuri misalnya. Nah, jadi kita jangan langsung menghakimi bahwa ini si pencuri sangat punya perilaku yang tidak bagus. Jadi harus dicari apa penyebabnya. Namun perlu kita garis bawahi, jangan juga kita membenarkan perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh seseorang. Tetap kita akan tetap kita arahkan ke hal yang baik. Jangan kita membenarkan perbuatannya itu apapun alasannya. Cuman kita perlu menggali bagaimana penyebab terjadinya perbuatan yang tidak baik itu. Asalnya ya, sebabnya. Kalau dihubungkan dalam pekerjaan kita sebagai guru itu, bagaimana kalau kita menghadapi siswa yang misalnya yang nakal, yang terlalu dari batas normalnya anak-anak teman lainnya. Jadi kita harus cari tahu bagaimana, kenapa si anak ini bisa berbuat seperti ini. Jangan selalu mengajas, oh anak ini nakal, tanpa kita cari tahu penyebabnya apa sebenarnya, untuk merubah anak itu ke depannya supaya misalnya tidak nakal lagi. Seperti itu. Implementasinya mungkin secara sederhana yang dapat kita lakukan seperti itu. Jadi sangat luar biasa sekali ya sebenarnya hikmah daripada cerita ini. Ini baru satu poin cerita, kita membahas Sangkuni kan seperti itu. Nah Ibu mungkin ada agar gampang dipahami oleh sahabat Melajah Hindu di rumah, ada enggak satu ungkapan yang untuk kita bisa menggambarkan bahwa Sangkuni itu seperti apa? Pada intinya begini, saya akan katakan terlebih dahulu bahwa dendam itu tidak boleh dilakukan. Apapun alasannya. Tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi, itu yang poin dendam pertama. itu tetap salah. Oke. Yang kedua, kita dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya secara umum, sama seperti tadi mungkin ya, kita ini harus memandang atau berpikir ke dalam segala sudut pemikiran, jangan hanya satu pandangan kita tentang seorang. Jadi kita itu harus berpikiran jangan hanya dari satu sisi ya tentang sesuatu atau tentang seseorang, agar kita ini bisa bersikap bagaimana menghadapi kehidupan kita. Jangan hanya menilai seseorang dari satu arah saja, mungkin seperti itu. Iya, benar sekali. Jadi dalam agama Hindu Bu juga mungkin saya tambahkan sedikit, kita diajarkan seperti itu. Karena ada namanya catur pramana. Jadi kita harus melihat sebuah kejadian sehingga mendapatkan kesimpulan yang benar-benar valid, harus melalui yang namanya catur pramana. Ada pertama sabda pramana. Ini berdasarkan yang orang-orang katakan. Nah, kemudian ada yang namanya pratyaksa pramana. Kemudian anumana pramana. Kemudian agama pramana. Jadi segala sesuatu yang kita dapat informasinya harus digali berdasarkan 4 ini. Ada yang berdasarkan agama, kitab suci kita gali juga. Kemudian berdasarkan perkataan orang atau sabda pramana. Kemudian berdasarkan penglihatan langsung, ya. Misalnya kita contoh nih Bu ya, kita melihat Sangkuni, langsung dia jahat. Itu melalui pengamatan yang langsung, perbandingan. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu terjadi, sekarang kita bandingkan sikapnya dengan yang lain. Ternyata memang Sangkuni ini kurang ajar sifatnya. Seperti itu. Kemudian dihubungkan lagi dengan sastra agama atau agama pramana dan juga sabda pramana tadi. Makanya menghasilkan kesimpulan yang valid tentang sesuatu yang kita lihat, baik itu karakter orang maupun ilmu pengetahuan yang datang pada kita. Seperti itu. Iya Pak Badi. Oke, mungkin itu dulu mungkin ya. Masih banyak sebenarnya yang dapat kita ulas sebenarnya dari Mahabharata. Satu contoh Ibu, Yudhistira, kalau mau kita bahas sebenarnya ini adalah sangat hal yang menarik sebenarnya. Di mana Yudhistira ini berbanding terbalik dengan Sangkuni.
Yudhistira ini kan tokoh protagonis, tokoh yang baik. Tapi sebenarnya kalau kita lihat cerita Mahabharata, Yudhistira tidak selamanya baik. Dia pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, bermain judi. Nah, itu kalau dari perspektif kita. Nah, dia juga pernah melakukan kejahatan, yaitu berbohong kepada Guru Drona. Berarti itu sebuah yang melanggar ajaran agama. Tapi itu kalau kita lihat dari satu perspektif kita. Kita belum melihat dari perspektif si Yudhistira itu sendiri. Nah, baik Ibu, mungkin sebelum kita tutup perbincangan hari ini, mungkin ada satu kata singkat padat yang dapat disampaikan kepada sahabat-sahabat Melajah Hindu. Oke, terima kasih Pak. Hanya saya akan katakan, jangan pernah dendam, mari kita berbuat baik untuk semua orang. Seperti ajaran agama yang kita ketahui, Wasudewa Kutumbakam. Kita semua bersaudara ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Ibu atas bincangnya hari ini. Mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih.